Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Di sini kita masih akan terus untuk melanjutkan materi kita mengenai perbandingan mazhab. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ikhtilaf dan permasalahannya. Secara bahasa ikhtilaf ini berasal dari kata khalafa yakhlifu khalafan, yang artinya ini bertentangan, berselisih paham, dan adanya perbedaan pendapat yang masih terjadi di kalangan ulama. Nah, sedangkan secara istilah, menurut Syekh Al-Jurjani, ikhtilaf ini ialah perbedaan pendapat yang terjadi di antara beberapa pertentangan untuk menggali kebenarannya dan sekaligus untuk menghilangkan kesalahan-kesalahannya. Nah, jadi ikhtilaf ini adalah perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama-ulama. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, ikhtilaf ini merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, segala kemakmuran yang ada di jagat raya ini, termasuk tegaknya suatu kehidupan dan termasuk adanya kita ini tidak akan terwujud bila manusia ini diciptakan dalam keadaan yang sama. Dan juga dalam segala hal, mulai dari proses penciptaan sampai pada metode berpikir hasil ciptaan Allah itu. Jadi perbedaan dalam suatu hal itu sangat wajar. Sebagaimana di kalangan ulama juga kan, perbedaan pendapat itu sudah hal yang menjadi biasa ya. Kita juga nanti kan manusia dengan manusia lainnya kan punya perbedaan pola pikirnya sendiri-sendiri, kayak laki-laki dan perempuan punya prinsipnya masing-masing. Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu merupakan rahmat bagi umat, sebab mereka ini telah melakukan ijtihad dengan mengerahkan seluruh daya intelektualnya dan spiritual mereka guna untuk mencari kebenaran. Dan juga mereka, para ulama ini telah bersungguh-sungguh sekali dalam melakukan ijtihad. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai faktor-faktor terjadinya ikhtilaf. Faktor yang pertama ini ialah dipengaruhi oleh sosial budaya. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, Allah itu menurunkan Islam oleh Nabi Muhammad SAW itu kan ada di Mekah. Nah, setelah wafatnya beliau, Islam itu terus menyebar ke seluruh berbagai ragam dunia, yang dimana itu negara-negara tersebut itu memiliki budaya yang sangat berbeda sekali dengan yang ada di Mekah. Nah, makanya faktor sosial budaya ini sangat berpengaruh sekali terhadap perbedaan ikhtilaf. Nah, juga contohnya misalnya kayak di masalah-masalah seperti Imam Hanafi dan Imam Malik ini kan memiliki corak pemikiran yang berbeda ya. Kalau Imam Malik ini sangat wajar sekali, beliau ini lebih mengutamakan as-sunnah dan amal ahlu al-Madinah, karena beliau ini kan tinggalnya di Madinah, yang dimana Madinah ini kan banyak sekali sahabat-sahabat Rasul yang ada di sana. Nah, sedangkan nanti Imam Hanafi ini memiliki corak pemikiran lebih mengutamakan pada ahli al-ra'yu, yaitu lebih mengutamakan daya pikiran baik pada yang lain-lain. Kan di sana juga kan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan filsafat dan pemahaman-pemahaman teologi seperti akidah dan sebagainya. Jadi lebih mengutamakan pemikiran karena pengaruh sosial budayanya yang ada di negara Irak pada saat itu. Masalah yang kedua ini ialah karena perbedaan qiraat. Disebabkan orang Arab ini memiliki dialek-dialek yang berbeda, maka dalam membaca dan melafalkannya ini mempunyai arti yang berbeda juga dan bisa menjadi hukumnya itu berbeda juga. Contohnya bisa ditemukan dalam surat An-Nisa pada ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh juga kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, jumhur ulama ini membacanya dengan kata wa arjulakum, jadi bacanya nasab. Nah, di sini melahirkan sebuah hukum di mana kalau kaki itu dibasuh juga sebagaimana tangan. Nah, nanti beda juga kalau misalkan dibacanya warjulikum, yang di sini pendapat Syiah dibacanya itu warjulikum, yang artinya itu diusap sebagian kaki.
jadi diusap sebagiannya, tidak menyeluruh. Nah, ini memiliki hukum yang berbeda juga. Atau yang ketiga ini ya tidak menguasai seluruh hadis. Sebagian sahabat Nabi itu ada yang mendapatkan hadis dan ada yang tidak mendapatkan hadis. Disebabkan karena faktor mereka ini kan mempunyai profesi yang berbeda-beda. Ada yang fokusnya kepada ilmu politik, ada yang fokusnya kepada ilmu faraid dan sebagainya. Nah, contohnya ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya pembagian nenek, beliau ini tidak mendapatkan hadis untuk pembagian nenek tersebut berapa. Nah, kemudian ada sahabat yang mengatakan bahwasanya nenek tersebut mendapatkan bagian 1/6. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar menghukumi bahwa nenek tersebut mendapatkan bagian 1/6. Faktor ikhtilaf yang selanjutnya ini ialah terjadinya perbedaan dalam memahami nas dan penjelasannya. Nah, pada waktu itu Nabi SAW bersabda, tidak boleh sholat kecuali di Bani Quraisyah. Nah, waktunya ini pada ketika perjalanan menuju Bani Quraisyah di waktu asar. Nah, ada dua golongan yang memiliki pendapat yang berbeda. Golongan yang pertama ini mengatakan bahwasanya Nabi SAW menyuruh kita sholat asar itu di Bani Quraisyah. Jadi kita harus sholat di sana meskipun nanti waktunya itu menjelang maghrib, kita tetap sholat di sana. Nah, sedangkan ada nanti golongan selanjutnya yang mengatakan bahwasanya kita harus cepat-cepat untuk sampai sana, dan kemungkinan ini tidak ada ya, nanti takutnya sholat asar ini waktu sudah habis, berarti kita sholat di tengah perjalanan, jadi nggak harus sampai sana. Nah, berita ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian beliau tidak menyalah-nyalahkan dan tidak membenarkan keduanya. Jadi artinya boleh mengambil kedua pendapat tersebut. Nah, faktor yang selanjutnya ini ialah perbedaan dalam menggunakan kaidah usul fikih. Karena banyaknya lafaz di dalam Al-Quran terkadang memiliki arti yang banyak mengandung persamaan dan perbedaan. Contohnya pada lafaz aqimus sholat. Nah, kata sholat itu kan artinya doa. Jadi kita memohon pertolongan Allah dan meminta perlindungan kepada Allah, yang artinya berdoa di luar konteks ibadah. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri kan aqimus sholat, yang artinya dirikanlah sholat. Jadi bukan berdoa, yakni aqimus sholat itu adalah berdiri kita untuk melaksanakan sholat, yang dimana itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Faktor yang keenam ini ialah terjadinya ta'arud atau bertabrakannya dalil. Nah, jadi ada dalil satu menetapkan suatu hukum dan sedangkan dalil yang lainnya lagi itu menafikan hal ini. Contohnya ketika Nabi SAW ini mengatakan tidak ada kesembuhan bagi perkara najis, dan sedangkan dalil lain ini mengatakan memperbolehkan berobat dengan perkara najis. Seperti sahabat Nabi juga Abdurrahman bin Auf yang ketika itu sedang sakit, beliau ini menggunakan pakaian sutra, yang dimana pakaian sutra ini tidak diperbolehkan bagi laki-laki, tapi beliau memakainya karena emang dibolehkan ketika sedang sakit dan adanya uzur. Selanjutnya, adanya ikhtilaf ini ternyata membuahkan sebuah hikmah-hikmah yang besar. Contoh hikmah yang pertama ini ya adalah niatnya jujur dan menyadari akan tanggung jawab bersama. Nah, jadi ketika adanya ikhtilaf ini kita benar-benar ikhlas untuk mengambil pendapat ini emang karena untuk tujuan keagamaan dan tujuan untuk karena Allah Ta'ala, bukan karena menyalah-nyalahkan dan membenarkan salah satu pihak. Nah, hikmah yang kedua ini ialah ikhtilaf itu digunakan untuk mengasah otak dan untuk memperluas cakrawala berpikir. Karena adanya perbedaan-perbedaan pendapat itu, kita jadi tahu tuh alasan-alasan mereka dan hukum-hukum dan kaidah yang digunakan para imam mazhab dalam menentukan suatu hukum. Hikmah selanjutnya ini ialah memberikan kesempatan bicara pada lawan bicara atau pihak lain yang berbeda pendapat dan bermuamalah dengan manusia lainnya yang menyangkut kehidupan di seputar mereka. Nah, jadi kita bisa diskusi juga dengan mereka. Alasan mereka itu berbeda pendapat itu apa sih? Jadi kita bisa lebih terbuka dalam masalah-masalah ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.